Warga Bekasi, kita lihat tema kita. Keluarga bersemangat, pantang menyerah. Wih, luar biasa kerennya ya tema ini ya. Keluarga Katolik diminta untuk punya semangat yang tinggi. Apapun yang terjadi, tantangan apapun, gelombang apapun, badai apapun, kita tetap maju tanpa menyerah. Bukan diakhiri dengan perpisahan gitu. Jangan bilang ada pertemuan maka ada perpisahan. Ini untuk tema ini ternyata nggak berlaku untuk kalimat itu ya. Ada pertemuan dan terus pertemuan, tidak ada perpisahan. Mari kita lihat kenapa sih Kuskupan Bogor mengambil tema ini. Ya, ini mengacu dari tingkat dunia nih, Paus yang bicara. Paus Fransiskus di dalam berbagai kesempatan dia selalu mengungkapkan tentang keluarga ideal Katolik. Di Roma dia selalu memakai tema-tema tertentu. Ada ungkapan yang temanya tentang peranan ayah. Keluarga itu ayah sangat berperan juga, bukan hanya pekerjaan ibu mengurus anak. Ada tema yang bicara tentang talenta anak-anak. Bapak Ibu harus tahu talent anak-anak kita itu apa. Terus ada tema mengenai kepriaan dan kewanitaan. Sebagai suami istri, ketika kita mau menikah pernah mengalami yang disebut kursus perkawinan ya, kursus persiapan perkawinan. Salah satu hal yang dibahas di situ ada yang namanya psikologi pria dan wanita. Pria itu seperti apa sih? Wanita itu seperti apa? Kenapa kita harus tahu dulu? Karena kita mau tinggal di satu atap dengan orang yang berbeda jenis kelamin. Yang selama itu kita mengenal diri kita wanita itu seperti ini loh, laki-laki seperti ini. Kalau udah saling tahu pria seperti ini, wanita seperti ini, maka ketika bersatu bisa saling memahami gitu. Ya banyak tema-tema yang dilakukan oleh Bapak Paus. Terus berikutnya tingkat KWI juga bicara itu. Di Komisi Keluarga dalam Saki Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang baru saja dilakukan juga membahas tentang keluarga. Kenapa? Karena masa keluarga merupakan hal penting dalam kehidupan. Setuju nggak Bapak Ibu? Bahwa hidup menggereja kita akan menjadi berarti ketika keluarga yang ada, yang kita tangani itu menjadi keluarga yang ideal sebagai gereja Katolik, sebagai keluarga Katolik. Kan keluarga itu gereja kecil ya. Maka kalau kita di keluarga kita tidak ideal sebagai keluarga Katolik, maka yang disebut gereja itu tidak ada. Jadi kuncinya adalah keluarga. Berikutnya lagi, kenapa dibahas tentang keluarga? Ternyata nggak dipungkiri, semakin kesini tuh masalah-masalah, tantangan-tantangan di keluarga itu semakin besar. Setuju Bapak Ibu? Benar ya, semakin besar tantangan di dalam hidup berkeluarga. Kalau zaman katanya zaman usia 60-an itu adalah usia yang beruntung, gak pernah rebutan dengan channel, yang ada hanya TVRI. Ya, jadi nggak usah rebut-rebutan, nggak usah berpikir jam berapa saya harus membatasi nonton TV, karena ditayangkan sore dan berakhir masih sore jam 9 kalau nggak salah ya. Terakhir maju jam 9:30 siaran berita. Kelihatan kan tantangan itu menjadi kecil ketika mau dibandingkan yang sekarang nih. Berapa channel? Belum ada Indovision. Aduh, ratusan tuh.
satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota, bapak, ibu, anak, anaknya 2. Kalau yang Pak Thomas anaknya, tahu nggak? Anaknya 4, 6. Ketika 6 itu duduk bareng dengan satu TV dan ada satu remote, punya keinginan yang berbeda, tantangan kembali itu. Kalau mau dikasih TV satu-satu di kamarnya, menjadi tantangan lagi. Kapan kumpulnya? Ya, seperti itu. Maka benar, makin kesini benar kalau gereja Katolik secara dunia, secara kepausan, keuskupan mengambil tema keluarga, memang benar. Keluarga kita harus kita benahi dengan tantangan yang beraneka macam dan semakin banyak. Kalau kita katakan kita beruntung usia lahir tahun 60-an dengan segala hal itu, tapi kita masih harus punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita. Gimana dengan mereka? Jangan bilang keberuntungan ada pada saya, sementara kita lihat anak-anak dan cucu kita menghadapi begitu banyak tantangan. Maka kita dipakai orang-orang dewasa ini untuk bisa membantu mengatasi semua itu. Bapak Ibu merasakan semakin banyak tantangan yang ada? Ya, gadget lagi dengan variasi. Sekarang orang mulai bergelus pakai Android supaya lancar semuanya. Tantangan lagi, pergaulan bebas di sana, ya. Akhirnya gereja Katolik, khususnya Keuskupan Bogor, mengambil tema ini. Keluarga bersemangat pantang menyerah. Keluarga bersemangat pantang menyerah. Tema ini kayaknya bukan sesuatu kata yang ending, titik gitu ya. Ada lanjutannya gitu kan. Keluarga bersemangat pantang menyerah gitu. Jadi masih panjang banget. Lanjut Bu Andre. Itu dari semua itu akhirnya mengacu kepada tema keluarga. Berikutnya. Dari 4 tema yang pertama itu ingin mengangkat permasalahan. Tantangan-tantangan apa aja sih yang ada di keluarga Katolik masa kini? Bapak Ibu sebagai pemandu mencoba menggali antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, tentunya punya masalah yang berbeda. Pertemuan APP tidak harus menyelesaikan masalah. Ketika kita mau menyelesaikan masalah, tentu kita punya bekal yang kuat, tetapi memberikan sebuah gambaran yang akhirnya yang memutuskan adalah keluarga tersebut. Kita tidak menggurui kan ketika kita menjadi pemandu kan, hanya memberikan sebuah gambaran. Keluarga ideal itu yang seperti ini. Kalau ada masalah itu hendaknya seperti ini. Solusi yang dipilih itu adalah kewajiban dari keluarga tersebut. Ini sampai pada kata permasalahan. Tema yang kedua masuk pada kesadaran. Kita harus sadar, ternyata fondasi yang kuat ketika membangun sebuah keluarga itu adalah kasih. Tahu sifat-sifat kasih? 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan seterusnya. Sifat-sifat kasih harus dimiliki pada sebuah keluarga. Jangan jadikan fondasi keluarga kita dari segi materi. Materi bisa hilang, ya. Jangan jadikan fondasi ketika kita menikah karena itu dia punya jabatan yang tinggi. Jabatan itu bisa hilang, dan batasnya juga nggak jelas. Periode 5 tahun menjadi pejabat tinggi, usianya ternyata tidak sampai di usia 5 tahun jabatannya, baru 1 tahun sudah dipanggil Tuhan. Selesai ya? Ya, tetapi kasih itu tidak ada batasnya. Berikutnya pemahaman, masuk pada pemahaman. Kalau sudah ada tantangan, ada permasalahan, ada tantangan di situ, terus kita punya kesadaran. Oh, kesadaran bahwa di sebuah keluarga itu tertanam kasih. Berikutnya maka kita akan paham
Pemahaman ini diambil dari dilihat di tema keluarga yang pantang menyerah. Saya yakin di sini tidak ada keluarga satupun yang tidak pernah mengalami masalah ya. Iya, semua punya masalah atau pernah mengalami masalah, atau semua berjalan mulus semua? Nggak ada, ya. Ketika kita sampai ke pemahaman ini, maka kita punya kesepakatan bahwa apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, masalah apapun, tadi saya katakan badai apapun, sebesar apapun, keluarga ini tidak akan menyerah. Perkawinan Katolik itu kan dilambangkan bagaikan bahtera, ya, bagaikan perahu yang sedang ada di tengah lautan. Lautan di situ bukan lautan yang selalu tenang. Kadang-kala ada ombak yang kecil, ombak yang juga besar. Gitu. Nah itu kehidupan keluarga kita. Yang terakhir adalah aksi atau tindakan ini di pertemuan keempat. Kehadiran dalam keluarga yang bersemangat itu pantang menyerah. Nanti digambarkan kisah tentang Yusuf yang dibuang atau dijual oleh saudaranya. Itu yang akan dibahas. Lanjut buat di dalam pertemuan yang pertama itu dipaparkan tentang beberapa permasalahan yang ada di dalam sebuah keluarga. Ini tidak dibatasi di situ. Kalau Bapak Ibu ketika memandu dan menemukan permasalahan yang lain, silakan lebih meluas ya. Ternyata tantangan di dalam keluarga secara umum itu antara lain adalah faktor ekonomi. Benar nggak? Keluarga bisa berantakan karena ekonomi. Kata ekonomi tidak selalu keluarga berantakan karena ekonomi rendah. Keluarga ekonomi yang tinggi pun juga bisa berantakan. Jadi masalahnya pada ekonomi. Nggak menyerah ketika ekonomi saya miskin, saya akan berusaha. Saya juga tidak akan jatuh pada hal yang tidak baik ketika saya punya ekonomi yang kuat. Jadi ekonomi itu bisa menjadi permasalahan, entah yang kurang maupun yang berlebihan. Iya ya, bapak-bapak gitu ya. Kalau uangnya banyak kesana kemari ya. Hah? Iya lah. Punya duit. Oh, lewat di depan cewek-cewek sambil dipasang pakai uang merah-merah itu lagi. Ceweknya merah. Kan sekarang ada lagunya cewek matre. Ditangkap tuh kalimat itu sama bapak-bapak. Wah, depan cewek-cewek. Penghasilan kurang susah, penghasilan lebih juga tantangannya banyak. Ya, banyak wanita-wanita di luar sana yang punya prinsip ngapain nikah sama anak muda yang nggak punya uang, mendingan sama yang tua, yang uangnya sudah bergepok-gepok gitu. Yang warisannya udah bisa dihitung. Hati-hati kan itu juga kan. Yang berlebihan. Tadi yang di surat Gembala, Bapak Ibu yang sedang ke gereja, menjadikan keluarga yang hedonisme, yang konsumeritis, apa aja pengen dibeli, sehingga tidak punya daya untuk kekuatan untuk tahan uji gitu. Ngelihat apa? Beli. Ngelihat apa? Beli. Ada cewek pengen dibeli. Ibu-ibu juga ada kok yang seperti itu, nggak apa-apa doang. Kecuali saya gitu. Ibu-ibu juga cari berondong ketika punya uang. Bukan ibu sini, ibu yang di sana, di sebelah sana. Ya, ya. Terus dari yang penghasilan berlebihan mulai ada sifat kecurigaan, gitu ya. Ini kemana aja nih uang? Suaminya juga nanya pada istrinya, dikasih banyak habis. Mulai tuh timbul kecurigaan-kecurigaan.
ya. Mulai ada kata-kata pemboros, tidak tahu diri, wah udah kalimat-kalimat itu. Kecurigaan lagi yang istrinya, suaminya, wah beli bajunya setiap mulai branded yang mereknya bagus-bagus, minyak wanginya mulai yang mahal, tadinya minyak angin sekarang mulai itu kecurigaan itu. Tantangannya baik yang lemah maupun yang tinggi. Terus faktor psikologi, psikososial, ada kata kecurigaan timbul dan mulai ada cemburu buta. Ya Bapak Ibu, ini keadaan kita yang berbeda, pasangan kita yang berbeda, ada yang beda latar belakang pendidikan, latar perbedaan suku, perbedaan kebiasaan-kebiasaan ketika masa lalu kita bersama dengan orang tua, sekarang disatukan dengan orang yang berbeda itu menjadikan hubungan kita menjadi kurang baik ketika kita tidak bisa menyikapi. Begitu udah berkeluarga, perbedaan lagi cara mendidik anak. Ya, ibunya pengen yang seperti ini, ayahnya pengen yang seperti ini. Kalau nggak salah yang lalu, pertemuan yang lalu saya pernah setelkan film seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi ahli matematika, sampai harus dihajar belajarnya gitu. Kalau nilainya jelek harus dipukuli dengan rotan. Sementara ayahnya katakan sukses itu bukan dari nilai matematika. Udah seperti itu saja sudah mulai ada itu, ya, tantangan di dalam keluarga. Berikutnya Bu Andri. Selanjutnya faktor kebutuhan biologis. Wah, ada feel, ada will tuh. Ya, jangan katakan perselingkuhan hanya ada pada pria, wanita pun juga. Ini bisa berdampak bagi kita yang begitu sibuk di luar sampai tidak begitu memperdulikan kebutuhan pasangan kita. Udah capek, ya. Akhirnya wanita yang sudah capek boro-boro dandan. Suami datang udah cuma pakai dasteran terus sobek. Ketika berangkat juga dalam keadaan kondisi dasteran. Di kantor suaminya ketemu wanita-wanita yang bening-bening, yang cantik-cantik, juga yang memang ingin menggoda dan tergoda gitu. Bapak-bapak kan sering mudah sekali memuji wanita lain daripada memuji istri sendiri ya. Hati-hati, ya, tidak semua memang. Tetapi ketika pujian itu jatuh pada wanita yang sedang kekeringan, itu bisa membuat kelepek-kelepek, Pak. Jadi hati-hati, pujian-pujian itu hendaknya memang diberikan untuk pasangan kita aja ya. Kalaupun memuji nggak berlebihan lah gitu. Hati-hati kan, para wanita pun juga sering mengalami masalah di dalam keluarganya. Suaminya boro-boro memuji, ketika bertemu dengan bapak penuh dengan pujian-pujian. Wah, terngiang terus tuh pujian-pujian itu. Mulai tergambar wajah bapak dimanapun dia ada. Wanita juga punya yang ada yang namanya pria idaman lain. Pria punya wanita idaman lain, ya. Sampai ketika ada sedang ML, wow, bisa fisik ada di situ, pikirannya pada pikirannya ada di Luna Maya, wah, pikirannya ada di Cut Tari, wah. Hati-hati kan yang seperti itu. Nah, para wanita dan para pria, kita semua ternyata memang harus memberikan porsi yang tepat untuk kebutuhan pasangan kita. Yang sibuk di luar, banyak pekerjaan, jangan lalaikan bahwa pasangan kita sangat membutuhkan kita. Bukan pekerjaan kita saja yang membutuhkan kita.
Ya. Faktor pendidikan, ini tadi cara mendidik yang berbeda, atau perbedaan pendidikan antara pasangan suami istri yang terlalu menyolok. Makanya syarat-syarat perkawinan Katolik atau ada syarat-syarat memilih pasangan yang ideal gitu ya. Antara lain adalah pendidikan tidak berbeda jauh gitu. Jangan yang satu doktorangus, doktor S3, wanitanya tidak sekolah, buta huruf. Jauh banget kan itu. Ternyata itu juga bagian dari bagaimana memilih pasangan yang ideal. Ya, kalau dibilang jodoh, silakan. Emang udah jodohnya gitu kan? Ya, seperti lanjut. Sosok ideal keluarga sangat sulit ditemui. Setuju nggak? Ya Pak, silakan. Saya tambahkan kalau perkembangannya pria suka dan dia. Iya, kelainan seksualitas. Ada yang seperti itu. Itu bagian yang yang sulit kita maksudnya kita selami gitu ya. Katanya Tuhan ciptakan manusia sungguh amat baik, sempurna adanya. Sekarang kalau lihat, oh ternyata ada yang kelainan tuh, pria suka dengan pria. Ya itu. Banyak pria suka lebih memperhatikan teman prianya. Teman prianya merasa diperhatikan, menjadi semakin tertarik. Ini juga tantangan ya Pak ya, di luar sana ya. Merasa tidak terpuasi oleh pasangan yang lawan jenis, ketika mencoba dengan yang beda, yang sesama jenis, ternyata terpuasi. Itu juga tantangan ya. Gak bisa, harusnya kan segitu, begitu kan? Tidak boleh. Tetapi kemanusiaan untuk memenuhi kenikmatan seringkali itu lebih dikejar. Baik, terima kasih Pak masukannya. Berikutnya tantangan keluarga Katolik. Lanjut Bu. Ada syarat utama secara esensial yang menjadi dasar untuk membangun keluarga adalah kasih. Karena persekutuan hidup keluarga Katolik mengandaikan adanya komitmen dari para anggotanya untuk mempertahankan keutuhannya. Kalau tidak ada kasih, maka dia tidak layak ada di dalam sebuah keluarga. Jadi kasih itu betul-betul harus ditanamkan kepada anggota keluarga. Di sini ada anggota ME nih, Merit Equenter, Pak Thomas ya. Merit Equenter lebih mengangkat bagaimana sih mengungkapkan kasih kepada pasangan dan keluarga. Baik juga kalau kita bisa ikut di situ. Jadi usia-usia yang seperti ini akan diajak untuk semakin menyelami kadar cipta yang masa lampau gitu ya, sehingga menjadi ungkapannya sekarang menjadi lebih mesra. Itu karena adanya kasih. Konsekuensi dapat dikatakan secara tegas bahwa para anggota keluarga tidak layak hidup bersama tanpa saling mengasihi. Bapak Ibu merasakan pasti tantangan yang cukup berat juga ketika kita melihat anak-anak kita tidak rukun, tidak ada kasih antara kakak adik gitu. Menjadi masalah berat juga nggak? Kalau Bapak Ibu lihat seperti itu, Bapak Ibu lihat. Iya, sekarang banyak keluarga Katolik yang pasangan suami istrinya menanamkan kasih antara pasangan suami istri, tapi kita lihat di luar sana ternyata dia lebih menikmati kehidupan di luar sana, maka yang dibawa adalah hidup tanpa kasih. Seandainya terjadi pada keluarga kita antara anak si kakak dengan si adik, kelihatan tidak ada kasih, ini pasti menjadi tantangan terbesar buat kita. Keprihatinan yang luar biasa. Tidak akan nyaman kehidupan keluarga yang seperti itu. Begitu ya. Lanjut Bu. Untuk menjaga
menjadi bahagia dan menjadi keluarga bahagia, mau tidak mau harus menjadi orang yang tepat bagi anggota keluarga lainnya. Jangan kita mengatakan dia bukan orang yang cocok buat saya, tetapi katakan bahwa saya cocok untuk dia. Saya menjadi pribadi yang cocok. Paham ya? Untuk mencari pribadi yang cocok. Kasih yang dihayati bukan lagi untuk mencari pribadi yang cocok, melainkan menjadi pribadi yang cocok. Jangan kita berharap pada pasangan kita, dia harus cocok buat saya gitu. Tetapi kita yang harus menanamkan bahwa saya cocok untuk dia. Untuk bisa cocok dengan dia, maka kita harus memahami kan. Berarti ada kata jangan menuntut pasangan kita, tapi jadikan kita yang ada di situ pasangan yang cocok. Maka dikatakan love is not finding the right person, but is being the right person. Jangan menuntut orang lain menjadi cocok buat kita, tapi jadikan kita cocok bagi orang lain. Berarti kita harus menyelami apa sih maunya gitu. Ya, jangan katakan saya maunya seperti ini, tapi katakan kamu maunya apa. Paham ya, seperti itu ya. Mari kita lanjut. Kasih yang telah ditempatkan sebagai dasar perlu terus menerus dipupuk, digairahkan, dikembangkan, dan semakin disempurnakan. Jadi kasih itu lama-lama ternyata bisa luntur ketika tidak pernah dipupuk, tidak pernah dikembangkan gitu. Benar ya? Bapak Ibu ketika menikah punya kasih yang luar biasa kan? Pada malam pertama. Ketika memutuskan menikah itu pasti kasihnya lebih luar biasa gitu ya. Memutuskan bahwa saya memang mengasihi dia, maka saya akan menikahi dia. Maka saya akan menikah dengan dia karena saya mengasihi dia. Lambat laun proses kehidupan berkeluarga, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang ada, ternyata bisa melunturkan kasih itu. Kalau kita tidak terus berjuang untuk memupuknya. Makin kesini melihat pasangan kita makin tua, gitu ya. Lihat pasangan orang lain, muda banget, gairah banget gitu. Lihat pasangan kita, untuk menggandeng jalan bersama aja malu. Itu sebuah tantangan. Kalau dikatakan sering kita terobsesi dengan kata-kata rumput tetangga lebih hijau, benar ya? Suka lihat-lihat begitu. Wanita juga punya kalimat itu. Kuda tetangga juga lebih jantan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalimat itu kita tinggalkan. Mau kita tinggalkan. Kita anggap, kita harus yakini bahwa yang terbaik adalah pasangan kita. Kita lihat ketika kita mulai luntur, mulai hilang sedikit, kita kembali lagi ke review masa lalu. Maka perlu ada yang disebut retret, gitu ya. Retret itu mengangkat kembali dulu gimana sih kita. Kalau sekarang kita jaya seperti ini, siapa sih yang punya peranan? Jangan ketika jaya terus pasangan kita tinggalkan. Siapa yang punya peranan dan berjasa terbesar? Kembali ke situ kan? Maka perlu dipupuk. Nah, memupuknya seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan di gereja Katolik yang mencoba ingin membangun hubungan yang ideal, membentuk keluarga yang ideal menjadi keluarga Katolik. Silakan mengikuti, itu banyak sekali kegiatan. Ada komisi keluarga, married equator, wanita bijak, pria sejati, ada lagi tulang rusuk pria gitu. Banyak sekali itu. Kalau diikuti, gak usah terlalu banyak, nanti akhirnya keluarga kita nggak kebagian waktu. Tapi bisa kita pilih mana yang menjadi kesenangan kita dan kita minati di situ. Itu bagian-bagian untuk membangun sebuah keluarga. Retret di Karmel, ada ya retret keluarga ya.
Silakan ikut, itu membangkitkan kembali. Berikutnya, yang menarik dari kehidupan keluarga kudus, mereka menjalani kehidupan dengan penuh semangat, pantang menyerah. Jadi penuh kepasrahan keluarga kudus Yosef, Maria dan Yusuf, Maria dan Yesus di situ. Mereka penuh dengan kepasrahan. Keluarga kudus, keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang luar biasa kan? Tidak dikatakan di kitab suci bahwa mereka ini keluarga yang luar biasa, tidak dikatakan. Itu keluarga yang sederhana, hanya tukang kayu. Terus ketika ada permasalahan-permasalahan, Maria sering katakan, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hati. Ketika saya tidak harus bicara, maka saya putuskan tidak bicara. Gitu. Ya, jadi bicara itu, ketika kita mau bicara, dikatakan kalau ada sebuah slogan, ketika Anda mau bicara, jangan main hitung sampai 10, tapi hitung sampai 100. Gitu. Jauh lagi, mau hitung sampai 1000 lebih baik. Artinya, karena ketika kita bicara itu, begitu kita sampai kepada yang mendengar, itu sulit untuk mencabut kembali. Gitu. Dia terluka, untuk mengembalikan, menyembuhkan lukanya bukan hal yang mudah. Maka ketika mau bicara, penting nggak ya? Banyak nggak ya saya ucapkan? Jangan hitungnya 10, terlalu cepat. Hitung 100. Jadi berpikir banyak. Itu ketika kita berpikir, kita mulai mempertimbangkan gitu. Ya, pasangan kita itu makhluk hidup yang punya perasaan. Ketika terluka tidak mudah untuk mengobati, lebih mudah mengobati luka fisik kan? Kelihatan ini yang sakit mana, tapi yang katanya sakitnya di sini, sulit menyembuhkannya. Ya, kalau ada seorang bapak yang bilang pada anaknya, "Nak, kalau kamu buat salah, kamu pakukan 1 paku di papan ini. Ketika kamu buat salah lagi, pakukan 1 paku di papan ini. Ketika kamu bertobat dan minta maaf kepada orang yang menyakiti kamu, kamu cabut itu paku-paku itu." Tapi begitu dilihat, sempurna nggak papan itu? Tidak sempurna, ada bekas-bekasnya. Maka itu, mengolah dalam sebuah keluarga, konflik yang terjadi itu lebih pada kata-kata juga terjadi. Ya, baik, kita lanjut. Lanjut lagi. Ini adalah tema yang ketiga. Di mana sih peran Tuhan? Tema ketiga. Tema keempat. Oh, ketiga, keluarga ya. Tema keempat ya. Teladan di mana peran Tuhan. Ini terakhirnya, dramanya ada di sini nih. Kisah Yusuf yang dibuang oleh saudaranya yang tadinya mau dibuang ke dalam sumur dan akan dibunuh, gitu kan? Tetapi akhirnya diputuskan dijual aja ke Ismail, terus oleh Ismail dijual sebagai budak, oleh Ismail dibawa ke Mesir. Itu kisahnya. Akhirnya Yusuf menjadi budak di Mesir. Tapi ketika daerah keluarganya itu, Israel itu terjadi bencana kelaparan, keluarganya itu mau hijrah ke Mesir gitu. Ketika di Mesir dia bertemu dengan Yusuf. Lihat cara Yusuf memperkenalkan diri, bijaksana sekali. Dia menyuruh orang lain untuk pergi dulu. Yang ada di situ hanya keluarganya, tidak ingin mempermalukan gitu. Setelah orang lain tidak ada, baru Yusuf berbicara. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan, "Akulah Yusuf." Oke, cara kan di dalam hidup berkeluarga.
tidak ingin mempermalukan keluarga yang bersalah. Akulah Yusuf gitu. Semua berheran kan, kamu masih hidup. Yusuf juga bertanya, apakah ayah masih ada? Apakah bapak masih ada? Seperti itu. Berikutnya, apakah Yusuf marah pada keluarga yang telah membuangnya, menjualnya menjadi budak? Dia tidak marah. Makanya dikatakan, jangan engkau menyesali, jangan engkau bersedih hati. Yusuf malah berterima kasih. Dia meyakini bahwa dirinya itu sebagai wujud kehadiran Allah bagi keluarganya gitu. Karena engkau di sana kelaparan, aku udah diutus lebih dulu untuk sampai ke Mesir dan mengembangkan dan membangun Mesir ini sehingga menjadi daerah yang subur. Maka ketika engkau kelaparan di sana, engkau datang ke Mesir, maka engkau mendapatkan gandum-gandum di sini. Gitu. Ini yang terjadi. Bukan kehidupan yang menyalah-nyalahkan, memprotes, tapi dia mensyukuri bahwa ternyata bukan engkau yang membuang aku, tetapi engkau dipakai oleh Tuhan untuk menaruh aku di Mesir ini gitu. Sering juga ya kalau sampai berpikiran yang seperti itu. Gak pernah tuh saya berpikir sampai sehebat itu. Hebat kan? Refleksi iman yang sudah luar biasa bagi Yusuf. Dia tidak marah pada keluarganya. Bahkan dia meyakini juga bahwa keluarganya itu adalah tangan Tuhan yang telah memakai keluarga itu untuk membuangnya ke Mesir. Begitu dia sampai di Mesir, dia menyatakan diri bahwa saya adalah wujud dari kehadiran Tuhan bagi keluarga. Karena saya membangun Mesir ini, sehingga Mesir ini penuh dengan gandum, maka ketika keluarganya datang, karena didengar di negara-negara lain, di bangsa-bangsa lain bahwa Mesir di sana itu penuh dengan gandum, subur gitu. Maka keluarganya mencari gandum sampai ke Mesir. Mesir bisa hebat karena ada Yusuf, sehingga keluarganya tidak kekurangan dan mendapatkan apa yang diharapkan. Gitu. Ya, ini menjadi puncak. Mengapa Tuhan kesannya sama sekali tidak muncul atau berbicara dengan kisah Yusuf? Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau mau lihat kayaknya kok, kalau mau direfleksikan secara manusiawi kan melihat kok hidupnya Yusuf susah banget gitu. Kita sering begitu kan? Kenapa saya hidupnya susah? Yusuf dilahirkan ketika ayahnya sudah tua, sebentar doang merasakan kasih sayang orang tuanya. Karena orang tuanya mengasihi Yusuf, maka keluarganya pada cemburu semua, kakak-kakaknya cemburu semua, iri hati semua gitu. Jadi Yusuf kalau mau dilihat, selama dia ada bersama keluarganya itu bukan situasi yang mengembirakan. Ketika Yusuf, apalagi Yusuf menceritakan bahwa karung yang dia ikat itu ternyata disembah oleh karung-karungnya kakak-kakaknya gitu. Tambah sirik lagi kan? Oh, kamu siapa gitu? Apa kamu menjadi raja? Apa kamu menjadi pemimpinku? Bahkan katanya matahari, bulan, bintang semuanya menyembah Yusuf. Itu dalam mimpinya. Kata-kata itu ternyata membuat kecemburuan bagi keluarganya sehingga dia mau dibunuh. Ya, kalau lihat perjalanan Yusuf, mungkin akan Yusuf bisa bilang, mana sih Tuhan gitu? Sampai aku dibuang ke dalam sumur. Kalau sekarang ada kalimat dijolimi, dibully oleh kakak-kakaknya, di mana Tuhan pada saat itu gitu? Ya, ternyata drama itu semua berakhir dengan peristiwa yang mengatakan bahwa justru di saat-saat kita sedih, Allah juga hadir bersama kita. Kesedihan kita menjadi wujud dari kehadiran Allah. Kebahagiaan kita apalagi juga wujud dari kehadiran. Selanjutnya, maka bisa diyakini bahwa Tuhan akan hadir dalam keluarga yang bersemangat, pantang menyerah, dan kehadirannya pasti akan memberi sukacita. Setuju nggak Bapak Ibu? Yakin bahwa permasalahan yang ada di dalam keluarga itu adalah bagian dari kehadiran Allah? Yakin ya? Iya. Ada yang katakan
Kalau saya dulu nggak pernah mengalami masalah, ketika saya mengalami masalah yang sekarang, pasti saya sudah terpuruk. Ya, kalau dulu orang tua saya selalu memberikan apa yang saya minta, kalau sekarang saya hidupnya susah, pasti saya udah bunuh diri. Yang namanya kehidupan kan itu berputar ya, seperti roda. Maka ketika kita ada di bagian yang teratas, apapun yang mau diminta oleh anak kita, kita bisa berikan. Itu bukan jalan yang terbaik ketika kita memberikan apa saja yang menjadi permintaan anak kita. Ya, anak kita pun harus dilatih. Sehingga ketika kita tidak lagi hidup bersama dengan anak-anak kita, anak kita mengalami batu sandungan, mereka menjadi kuat. Karena masa lalunya juga kehidupan yang dia alami bukan kehidupan yang selalu terpenuhi apa yang menjadi harapannya. Setuju nggak Bapak Ibu begitu? Ada yang punya pengalaman? Saya menjadi kuat begini, saya itu hidup di keluarga yang miskin. Ada nggak kan gitu kan? Yang namanya mau makan aja, ya ampun susahnya minta ampun. Jangankan makan daging, makan telur aja udah direbus masih dipotong 8, terus kasih garam. Ketika saya akhirnya berhasil dan sukses menjadi orang yang dari segi materi berlebihan, ini membuat saya menjadi sikap rendah hati. Kalau ada orang susah, maka saya melihat kesusahan orang itu, mengibaratkan itu adalah diri saya. Kenapa kita punya kasih? Karena ternyata kita pernah mengalami hidup susah gitu. Akhirnya seperti itu kan? Ya, Bapak Ibu baik. Berikutnya di penutup, APP bukan tentang menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan keluarga, melainkan mencoba melihat dalam terang Injil, membawa sukacita, harapan tanpa jatuh ke dalam pengulangan, tanpa upaya dari apa yang jelas atau yang telah dikatakan. Jadi ketika kita ber-APP, ketika kita menjadi pemandu, kita bukan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan mereka, tetapi kita membangun mereka bahwa apapun yang terjadi di dalam permasalahan itu adalah kehidupan dari terang Injil, sehingga hidup susah pun rasanya bisa disyukuri. Ya, kalau Romo Yoskopo bilang burung tekukur, burung kenari, mari bersyukur setiap hari gitu. Apapun yang terjadi itu perlu disyukuri setiap hari. Ya, yang berikutnya, APP bukan tentang menemukan penyelesaian menyeluruh atas semua kesulitan dan ketidakpastian yang menantang dan mengancam keluarga, melainkan tentang melihat kesulitan dan ketidakpastian ini dalam terang iman, dengan sesama mempelajari mereka dan menghadapi mereka tanpa rasa takut, tanpa mengubur kepala kita di pasir. Masalah yang ada kita ceritakan tentang kehidupan Yusuf. Akhirnya Yusuf bisa mengemas bahwa kesusahan masa lalunya itu adalah wujud dari kehadiran Allah. Keberhasilan masa kininya juga adalah wujud dari kehadiran Allah. Jadi seperti itu. Ya, jangan menyerah. Kita harus punya semangat. APP bukan tentang menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan keluarga. APP mendesak kita semua untuk menghargai pentingnya lembaga keluarga dan lembaga perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kesatuan yang tak terceraikan. Bapak Ibu sebagai pemandu ternyata punya tugas juga bagaimana nanti orang-orang yang ada bersama kita ketika kita memandu, akhirnya mereka punya sikap bertambah untuk bisa menghargai pasangannya, bisa memiliki sikap kasih yang lebih kepada keluarganya. Itu. Sampai sini, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan.